bahwa yang namanya Hotman Paris Hutapea sudah diberhentikan sementara 3 bulan. Tidak sah, oke? Kapan lagi Anda menempuh upaya hukum? Aku siap menghadapi kau kapanpun. Nggak usah teriak-teriak deh, oke? Hotman Paris rupanya diskors selama 3 bulan dari Peradi. Hal itu lantaran melanggar kode etik advokat. Pelanggaran kode etik itu lantaran Hotman tak mampu memediasi rumah tangga Hotma Sitompul dan Desire Siregar. Hal itu diungkapkan oleh Hotma Sitompul langsung dalam konferensi pers. Ya. Menghukum terbanding teradu Hotman Paris Hutapea berupa pemberhentian, ada kata-kata sementara, dari profesi advokat selama 3 bulan. Saya ingatkan, sudah jatuh hukuman, menskors dia 3 bulan. Kalau ada laporan lagi, dihukum lagi, laporan lagi dari pihak lain, kita tahu begitu banyak laporan kepada dia bisa dipecat. Hati-hati dia, untuk kebaikan dunia advokat kita. 3 bunyinya nih, melarang terbanding teradu Hotman Paris Hutapea untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan selama masa pemberhentian sementara tersebut selama 3 bulan. Saya bacakan pertimbangan. Bahwa pertimbangan Majelis Dewan Kehormatan Pusat sebagai berikut. Bahwa perilaku Hotman Paris Hutapea yang membuka masalah rumah tangga ke publik tidak menggambarkan perilaku atau sikap seorang advokat yang harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Pasal 3 huruf G KEAI. B. Bahwa Hotman Paris sama sekali tidak mengupayakan damai dalam menangani perkara. Bahwa Hotman Paris sama sekali tidak menggambarkan adanya upaya dan spirit untuk membicarakan dan menyelesaikan permasalahan yang ditangani secara musyawarah kekeluargaan. Saya mau tanya Aman, kalian boleh tanyakan kepada dia, ada apa sih iri hati sama saya? Kenapa mesti iri hati sama saya? Saya nggak ada masalah sama dia. Heran juga tuh, kan merasa paling hebat. Kenapa tanya-tanya terus? Oke, saya terusin nih. C. Bahwa perlakuan seorang advokat ketika tidak sedang menjalankan profesi advokat tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan dari profesinya sebagai seorang advokat. Dalam hal mana perbuatan perilaku seorang advokat ketika tidak sedang menjalankan profesi advokat secara sedemikian rupa akan dapat mempengaruhi citra dan martabat profesi advokat itu sendiri. Hal ini dapat dimaknai dari pasal 3 huruf F Kode Etik Advokat Indonesia yang menyatakan bahwa advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Nggak ada iri hati, mau kaya, mau bisnis apapun juga, jaga kehormatan martabatmu sebagai advokat. Nggak tahu ya, kalau soal gendong-gendong perempuan, mandi-mandi, tidak pakai jas katanya, nggak tahu itu terpenuhi nggak pelanggaran kode etiknya. D. Ini masih pertimbangan nih, bahwa surat pemberitahuan pengunduran diri dari Hotman Paris Hutapea sama sekali tidak dapat menggugurkan dan atau menghentikan proses pemeriksaan perkara akuo dalam tingkat banding. Ngerti ya? Mau mundur, mau lari, mau kabur, kena lo hukuman. Ya, sadari itu. Bahwa adanya surat pemberitahuan mengundurkan diri dan berhenti sebagai anggota Peradi merupakan itikat dari Hotman Paris Hutapea untuk menghindari putusan Dewan Kehormatan Pusat. Hal mana bertentangan dengan ketentuan pasal 2 selanjutnya, menuntut seorang advokat memiliki sikap kesatria dalam mempertanggungjawabkan setiap dan seluruh perbuatan perilakunya dalam menjalankan profesi advokat. Saya tambahin deh ya, waktu sidang pertama
dia sudah tahu, dalam tanda kutip, dia sudah kumpulkan timnya, putusan belum dibacakan nih, dia sudah kumpulin orang-orangnya, dengan pongah bilang dia menang. Ada apa kamu bisa tahu sudah ngumpulin orang? Sekarang pun sudah tahu dia. Pusat kesana kesini kesana sini nggak tembus, lari seperti seorang pengecut. Saya tidak bilang dia lari, seperti seorang pengecut yang tidak berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya ulangi, pusat kusuk kesana tidak bisa tebus, tahu mau dihukum, hengkang. Silahkan menilai sendiri. 5. Bahwa putusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menurut hukum segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh advokat yang bernama Hotman Paris Hutapea dalam menjalankan profesi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan, adalah cacat menurut hukum, karena yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman berupa pemberhentian sementara selama 3 bulan. Soal 3 bulan, mau 1 tahun, mau 2 tahun, cacat kau. 6. Bahwa demi hukum kami minta kepada seluruh institusi penegak hukum untuk menolak segala bentuk pendampingan bantuan hukum yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea, law firm Hotman Paris and Partners. Hari ini kami telah menyusun surat pemberitahuan untuk segera dikirimkan ke institusi Mahkamah Agung, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, dan institusi terkait lainnya. Itu kode etik mengatakan kalau hukuman berkekuatan hukum disampaikan kepada semua petinggi hukum bahwa yang namanya Hotman Paris Hutapea sudah diberhentikan sementara 3 bulan. Kepada seluruh Majelis Dewan Kehormatan Daerah tingkat pertama untuk mengoreksi diri karena putusannya telah dibatalkan oleh Majelis Dewan Kehormatan Pusat. Ini kami sampaikan kepada majelis yang pertama yang mengatakan bahwa Hotman Paris tidak melanggar kode etik. Waktu itu komentar saya, mudah-mudahan para majelis itu tidak dapat mantu seperti Hotman Paris. Ngerti ya? Supaya tahu itu yang dibawa, supaya tidak lagi jadi hakim majelis dia. Atas hukuman dari Peradi tersebut, Hotman Paris langsung menanggapinya melalui unggahannya di Instagram @hotmanparisofficial. Berikut tanggapan Hotman Paris. Tanggapan Hotman Paris terhadap konferensi pers dari Hotman Sitompul hari ini tanggal 19 April 2022. Bu Hotman Sitompul, gua akan bergaya-gaya lu, lembut-lembut tapi putusan Dewan Kehormatan Peradi tersebut sudah tidak ada gunanya. Karena dengan putusan Mahkamah Agung nomor 977 KPDT 2022 dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memutuskan bahwa perubahan anggaran dasar terakhir dari Peradi Oto yang menjadi dasar penunjukan dari Dewan Kehormatan tersebut dinyatakan anggaran dasarnya tidak sah karena merupakan perbuatan melawan hukum. Akibat hukumnya, maka pengurus Peradi, khususnya Dewan Kehormatan dan Ketua Umum menjadi tidak sah. Karena anggaran dasar yang menjadi dasarnya, dasar penunjukan mereka sudah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung. Jadi nggak ada gunanya teriak-teriak, oke? Nggak ada gunanya teriak-teriak, oke? Kapan lagi Anda menempuh upaya hukum? Aku siap menghadapi kau kapanpun. Nggak usah teriak-teriak deh, oke? Salam Hotman Paris.